Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Mumtahanah, mahasiswi kimia Universitas Negeri Semarang dengan NIM 4311419015 dari rombel kimia 19B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fenomena permukaan atau surface phenomena. Nah, pasti dari teman-teman ada yang tanya nih, Kak, fenomena permukaan itu apa sih? Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Oke, tenang-tenang. Di sini kita akan belajar bareng ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kritikan, saran, ataupun pertanyaan, bisa komen di bawah ya. Oke, teman-teman. Adapun subbab yang akan kita bahas di sini yaitu ada energi permukaan dan tegangan permukaan, besarnya tegangan permukaan, pengukuran tegangan permukaan, dan termodinamika permukaan. Oke teman-teman, sebelum kita membahas 4 subbab itu, mari kita ketahui dulu apa itu fenomena permukaan. Fenomena permukaan adalah fenomena yang terjadi pada atau dekat permukaan zat. Ketika nanopartikel ditambahkan dalam suatu fluida, nanopartikel akan mengubah intermolecular force dari larutan tersebut yang bergantung pada konsentrasi nanofluidanya. Semakin tinggi konsentrasi nanofluida, maka tegangan permukaannya juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Contoh peristiwa tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada capung yang dapat terapung pada permukaan air, kemudian ada laba-laba yang dapat berjalan pada permukaan air, dan semut yang dapat mengapung pada permukaan air. Tentunya, 3 peristiwa ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan. Tegangan permukaan dan energi permukaan adalah dua konsep yang saling berhubungan, di mana tegangan permukaan adalah gaya antar molekul bersih pada molekul permukaan cairan. Sedangkan energi permukaan adalah energi yang relevan dari ikatan ini. Molekul di permukaan cairan dikemas karena gaya antar molekul yang tidak seimbang daripada molekul di pusat. Artinya, ada kepadatan energi yang tinggi di permukaan suatu zat cair. Energi permukaan juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan energi antara sebagian besar material dan permukaan material. Pada suatu padatan yang tersusun atas molekul-molekul bola dalam susunan rapat atau close pack, molekul tersebut terikat oleh energi kohesif E per mol, dan epsilon sama dengan E per N per molekul, di mana E merupakan energi per mol dan N merupakan bilangan Avogadro. Setiap molekul terikat pada 12 atom lainnya, sehingga diperoleh kekuatan ikatannya yaitu epsilon per 12. Jika lapisan permukaannya rapat atau close pack, maka total molekul di permukaannya hanya ada 9 atom tetangga, sehingga energi ikatannya menjadi 9 epsilon per 12, sama dengan 0,75 epsilon, yang artinya molekul permukaan tersebut terikat dengan 75% energi ikat molekul. Energi molekul permukaan lebih tinggi daripada energi molekul di bagian dalam padatan, sehingga energi harus dikeluarkan untuk memindahkan molekul dari bagian dalam ke permukaan padatan. Hal ini juga berlaku untuk cairan. Contohnya yaitu pada film cairan yang direnggangkan pada kerangka kawat yang memiliki bagian yang dapat digerakkan. Seperti pada gambar yang tertera dalam PPT. Untuk meningkatkan luas film sebesar dA, jumlah kerja yang proporsional harus dilakukan. Energi Gibbs film meningkat sebesar gamma dA, di mana gamma adalah energi Gibbs permukaan per satuan luas. Peningkatan energi Gibbs menyiratkan bahwa gerakan kawat ditentang oleh gaya F. Jika kawat bergerak sejauh dx, maka usaha yang dilakukan adalah Fdx, sehingga kedua kenaikan energi ini sama, sehingga diperoleh persamaan Fdx sama dengan gamma dA. Jika L kecil adalah panjang bagian yang dapat digerakkan, pertambahan luasnya adalah 2 kali Ldx, di mana faktor 2 muncul karena film memiliki
dua sisi, sehingga diperoleh f dx sama dengan gamma kali 2L dx, atau F sama dengan 2L gamma. Panjang total film adalah 2L. Gaya yang bekerja persatuan panjang kawat yang bersentuhan dengan film adalah tegangan permukaan cairan. Tegangan permukaan ini bertindak sebagai gaya yang melawan pertambahan luas permukaan dengan satuan SI, yaitu Newton per meter. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Tegangan permukaan ini dapat terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul air. Pada tabel 18.1 merupakan beberapa tegangan permukaan dari beberapa cairan pada suhu 20 derajat Celcius. Cairannya sendiri ada aseton, benzen, karbon tetraklorida, etil asetat, dan etil alkohol. Kemudian sebab yang kedua yaitu besarnya tegangan permukaan. Dengan menggunakan argumen sebelumnya, maka dapat diperkirakan bahwa atom permukaan memiliki energi kira-kira 25% di atas energi yang ada dalam jumlah besar. Energi berlebih ini tidak muncul dalam sistem ukuran normal, karena jumlah molekul di permukaan adalah fraksi yang tidak signifikan dari jumlah total molekul yang ada. Nah, pada gambar di samping ada sebuah kubus dengan panjang rusuknya yaitu A. Jika molekul memiliki diameter 10 pangkat -10 m, maka 10 pangkat 10A dapat ditempatkan di tepi. Dalam artian, 10 pangkat 10A merupakan sisi kubus. Dengan ini, jumlah molekulnya yaitu 10 pangkat 10A dipangkatkan 3, sesuai dengan rumus volume dari kubus, yakni sisi kali sisi kali sisi. Hasilnya yaitu 10 pangkat 30A pangkat 3 molekul. Pada setiap permukaan akan ada 10 pangkat 10A dipangkatkan 2, sesuai dengan rumus luas dari kubus, yakni sisi kali sisi. Hasilnya yaitu 10 pangkat 20A pangkat 2 molekul. Karena ada 6 permukaan, sehingga menjadi 6 kali 10 pangkat 20A pangkat 2 molekul pada permukaan kubus. Fraksi molekul di permukaan adalah 6 kali 10 pangkat 20A pangkat 2 dibagi 10 pangkat 30A pangkat 3. Hasilnya yaitu 6 kali 10 pangkat -10A. Jika rasio permukaan terhadap volume sistem sangat besar, maka energi permukaan akan muncul dengan bentuk energinya yaitu E sama dengan EV kali V plus ES kali A, di mana V adalah volume, EV adalah energi per satuan volume yang dihasilkan dari epsilon V kali NV, di mana epsilon V merupakan jumlah molekul per satuan volume, sedangkan A adalah luas, ES adalah energi per satuan luas yang dihasilkan dari epsilon S kali NS, di mana epsilon S adalah jumlah molekul per satuan luas. Nah, dari rumus tadi bisa kita jabarkan lagi menjadi E sama dengan EV kali V dikali 1 plus ES kali A per EV kali V, sama dengan EV kali V dikali 1 plus NS kali epsilon S kali A per NV kali epsilon V kali V. Dalam hal ini, NS adalah jumlah molekul pada setiap permukaan. Nah, pada perhitungan sebelumnya, kita peroleh nilai NS yaitu 10 pangkat 20 M pangkat -2, sedangkan NV merupakan jumlah total molekul dalam satuan volume. Dalam hal ini, NV yang kita peroleh yaitu 10 pangkat 30 M pangkat -3. Kemudian kita operasikan seperti pada rumus di atas yaitu NS per NV, sehingga hasilnya yaitu 10 pangkat -10 dengan rasio epsilon S per epsilon V sama dengan 1,25 yang mendekati 1, sehingga diperoleh E sama dengan EV kali V dikali 1 plus 10 pangkat -10 A per V. Jika suku kedua 1% dari nilai suku pertama, maka 0,01 sama dengan 10 pangkat -10
A per V. Kemudian kita operasikan seperti biasa, sehingga kita peroleh nilai A per V sama dengan 10 pangkat 8. Nah, pada panjang rusuk kubus tadi kan A, maka luas kubusnya yaitu 6A kuadrat, di mana 6 merupakan jumlah dari permukaan kubus, sedangkan A kuadrat diperoleh dari rumus sisi kali sisi, sehingga A kali A sama dengan A kuadrat. Dan volumenya yaitu A pangkat 3, yang diperoleh dari rumus volume kubus, yakni sisi kali sisi kali sisi. Sehingga nilai A per V sama dengan 6 per A, sama dengan 10 pangkat 8. Sehingga diperoleh A sama dengan 6 kali 10 pangkat min 8 M, sama dengan 0,06 μm. Dalam praktiknya, efek permukaan signifikan untuk partikel dengan diameter kurang dari 0,5 μm. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke subbab yang ketiga, yaitu pengukuran tegangan permukaan. Alat penarik cincin yang disebut dengan tensiometer Dunai seperti pada gambar di samping merupakan salah satu metode pengukuran tegangan permukaan yang paling sederhana. Kita dapat mengkalibrasi kawat puntir dengan menambah massa kecil ke ujung balok dan menentukan pengaturan skala torsi yang diperlukan untuk menjaga ketinggian balok. Untuk melakukan pengukuran, kita dapat menempatkan cincin pada balok dan menaikkan cairan pada platform sampai cincin terbenam dan balok rata. Hal ini ditujukan untuk pengaturan nol dari kawat puntir. Kemudian cincin dapat ditarik keluar secara perlahan dengan memutar kawat puntir, dan pada saat yang sama ketinggian platform diturunkan sehingga balok tetap rata. Pada metode ini, gaya persatuan panjangnya yaitu F sama dengan 2 kali 2 πr kali gamma. Dalam hal ini, panjangnya yaitu 2 kali keliling karena cairan bersentuhan dengan bagian dalam dan bagian luar cincin. Metode ini membutuhkan faktor koreksi empiris atau F kecil, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan 4 πr gamma kali F kecil. Metode yang kedua pada pengukuran tegangan permukaan adalah metode Slide-Wilhelmy. Pelat yang sangat tipis digantungkan pada salah satu tangan dari tarikan keseimbangan slide, karena tegangan permukaan adalah gamma kali P. Jika F dan FA adalah gaya yang bekerja ke bawah dan tergantung bebas di udara, maka menjadi F sama dengan FA plus gamma P. Metode ini sangat cocok untuk mengukur perbedaan gamma, misalnya dalam pengukuran pada bagi Langmuir, karena kedalaman perendaman konstan. Nah, metode yang ketiga dari pengukuran tegangan permukaan adalah metode drop weight tergantung, atau metode tetes. Metode ini diasumsikan bahwa keliling kali tegangan sama dengan gaya yang menahan dua bagian kolom cairan yang bersama-sama. Ketika gaya ini diseimbangkan dengan massa bagian bawah, tetesan akan pecah dan menjadi 2 πr gamma sama dengan mg, di mana M sama dengan massa jatuh. Dengan mengatur jumlah cairan dalam peralatan, maka waktu dapat dikontrol. Sebelum pertimbangan metode pengukuran, kita perlu memahami dulu hubungan termodinamika untuk sistem, yang akan dibahas pada slide yang berikutnya. Nah, subbab yang terakhir yaitu termodinamika permukaan. Pada antarmuka atau interface terdapat dua fase, yakni M1 dan M2, dan bagian antarmuka L tertutup oleh permukaan pembatas silinder B. Jika antarmuka atau interface dipindahkan sedikit ke posisi baru, yakni L aksen, maka perubahan energinya pada M1 menjadi DU1 sama dengan TdS1 min P1 kali dV1. Pada M2 menjadi DU2 sama dengan TdS2 min P2 kali dV2. Sedangkan pada permukaan menjadi DUO sama dengan TdSO plus gamma dA. Persamaan terakhir ditulis dalam analogi dengan persamaan lainnya, karena dW sama dengan min gamma dA.
Pada permukaan tidak ada istilah PDV karena permukaan jelas tidak memiliki volume. Sehingga permukaan total energi pada permukaannya menjadi DU sama dengan DU1 plus DU2 plus DUO sama dengan TD kali S1 plus S2 plus SO min P1 kali dV1 min P2 kali dV2 plus gamma dA sama dengan TDS min P1 kali dV1 min P2 kali dV2 plus gamma dA. Karena total volumenya atau V sama dengan V1 plus V2, maka dV1 sama dengan dV min dV2. Dan DU sama dengan TDS min P1 kali dV plus P1 min P2 kali dV2 plus gamma dA. Jika entropi dan volume konstan yakni DS sama dengan 0 dan dV sama dengan 0, maka kesetimbangan energinya minimum, yakni DU sama dengan 0, sehingga menjadi P1 min P2 kali dV2 plus gamma dA sama dengan 0. Nah, bisa dilihat teman-teman, pada gambar 18.5 terdapat dua gambar, yakni gambar A dan gambar B. Pada gambar A, antarmuka adalah bidang dan permukaan pembatas B adalah silinder yang memiliki sisi tegak lurus terhadap antarmuka. Luas antarmuka tidak berubah, yakni dA sama dengan 0, karena dV2 tidak sama dengan 0. Akibatnya, tekanannya sama dalam dua fase yang dipisahkan oleh bidang permukaan yang membagi. Jika antarmuka atau interfase tidak planar, perpindahan antarmuka akan melibatkan perubahan luas. Misalnya, permukaan pembatas berbentuk kerucut dan antarmuka adalah tutup bola yang memiliki jari-jari kelengkungan R, seperti pada gambar B. Maka diperoleh persamaan P2 sama dengan P1 plus 2 gamma per R. Persamaan tersebut menyatakan hasil mendasar bahwa tekanan di dalam fase permukaan cembung lebih besar daripada yang bagian luar. Karena terdapat dua antarmuka cembung yang dilalui, maka kenaikan tekanan saat bergerak dari luar ke dalam menjadi 4 gamma R. Jika antarmuka atau interfase tidak bulat tetapi memiliki ciri-ciri utama kelengkungan R dan R aksen, maka persamaannya menjadi P2 sama dengan P1 plus gamma kali 1 per R plus 1 per R aksen, seperti yang tertera dalam PPT. Oke teman-teman, itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, kritik dan saran, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.